Diketahui kosinus A ditambah B 5/6 dan kosinus A dikali kosinus B sama dengan 3/5. A dan B sudut lancip, nilai tangen A dari tangen B. Oke, perhatikan di sini yang ditanya itu adalah nilai dari tangen A ya dikali dengan tangen B. Ingat, tangen itu adalah sinus per cos, sinus A per cos A dikali ini sinus B per kosinus B. Berarti kita harus hanya perlu mencari kosinus A dikali cos B, di mana itu sudah ada di sini. Kemudian sin A dikali sin B. Itu yang mau kita cari. Nah, kita cari dia dari pernyataan ini. Nah, di mana yang kita pelajari sebelumnya kosinus A ditambah B yaitu sama dengan kosinus A dikali kosinus B dikurang sinus A kali sinus B. Nah, kosinus A tambah B itu adalah 5/6. Sedangkan kosinus A kosinus B itu adalah 3/5 dikurang sinus A kali sinus B. Maka didapatlah sinus A dikali sinus B itu sama dengan 3/5 dikurang 5/6, yaitu 6 kali 3 18, 5 kali 5 25. 18 kurang 25 negatif 7/30. Oke, ini sudah dapat sin A kali sin B. Kita mencarikan sin A kali sin B, cos A cos B sudah dapat. Oke, maka hasil akhirnya minus 7/30 dibagi dengan nih cos A dikali cos B 3/5, 3/5. Hasilnya sama dengan minus 7/30 dikali dengan 5/3. Coret 6 ya. Berarti minus 7/18. Itulah hasilnya. Ya. Oke. Nomor berikutnya. Diketahui A tambah B pi per 3 dan cos A dikali cos B 5/8. Maka nilai cos A kurang B. Oh, tadi udah ada yang gini ya. Soal yang sama yang tadi, ini masih cos juga, tapi ini dikurang. Oke. Di sini yang diketahui cos A dikali cos B juga. Nah, ingat, berarti kita bergeraknya mulai dari sini. Apa itu cos A kurang B? Nah, kosinus A dikurang B itu sama dengan kosinus A dikali kosinus B ditambah sinus A kali sinus B. Oke, ini sudah ada kosinus A kurang, berarti kita mencari sinus A dikali sinus B. Dari mana kita ambil? Coba perhatikan apa yang diketahui dulu. Ini ada dua diketahui. A tambah B pi per 3. Pi per 3 berarti 180 bagi 3 yaitu 60 derajat ya. Ini cos A cos B. Oke, selesaikan dulu sini. Oke, berarti A ditambah B itu sama dengan 60 derajat. Oke, saya buat kiri kanan cos. Berarti kosinus A ditambah B itu sama dengan kosinus 60 derajat dong. Kan? Oke, atau kosinus 60 derajat itu sama dengan kosinus A ditambah B. Oke, hasilnya berarti ini cos A tambah B adalah kosinus A dikali kosinus B dikurang sinus A kali sinus. Iya. Kosinus 60 berapa? Setengah atau setengah per 3? Iya, 1/2. Nah, 1/2 itu sama dengan cos A kali cos B. Mana cos A kali cos B? Ini ada tadi 5/8.
itu dikurang dengan sinus A kali sinus B. Maka sinus A kali sinus B itu 5/8 dikurang 1/2 sama dengan, nah ini kali 4, ini kali 4 ya, biar sama-sama samakan penyebut 8, berarti 5 kurang 4, jawabannya ini 1/8, berarti sin A dikali sin B itu 1/8. Oke, tinggal kita masukkan ke pertanyaan tadi, yaitu cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Sin A kali sin B juga kita sudah dapat, yaitu 1/8. Cos A kali cos B 5/8 ditambah dengan nih sin A kali sin B 1/8, yaitu 6/8. Nah, lihat jawabannya tidak ada, tapi ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Bagi 2 berarti jawabannya 3/4. Ini dia jawabannya. Oke. Oke, nomor berikutnya diketahui nilai sin A cos B 1/5. Sin A kurang B 3/5. A itu berada di antara 0 sampai 180 derajat dan B itu berada di antara 0 sampai 90 derajat. Yang ditanya sin A tambah B. Oke, selesaikan dulu. Sin A tambah B nya sama dengan apa? Oke, kita mulai dari sini. Sinus A ditambah B, ya oke, sesuai dengan rumus yang telah kita buat, yaitu sinus A dikali kosinus B ditambah sinus B kosinus A. Oke, sin A dikali cos B sudah ada, yaitu 1/5 ditambah dengan, nah ini mau kita cari. Nah, kalau langsung kasih tahu tadi kan nggak soal namanya itu. Oke, sekarang apa yang diketahui? Lihat dulu, sin A dikurang B. Oke, apa rupanya sin A dikurang B ini? Yaitu sinus A dikali kosinus B dikurang sinus B kali kosinus A. Sinus A kurang B katanya 3/5 sama dengan sin A dikali cos B, ada di sini 1/5 dikurang sin B kali cos A. Oke, maka dapat sinus B dikali kosinus A sama dengan 1/5 1/5 dikurang 3/5. Oke, sama dengan sama-sama per 5 ya. Berarti udah sama penyebut, tinggal kurangkan, yaitu minus 2/5. Oke, udah dapat sinus A, sinus B dikali cos A. Di sini tadi permasalahan kita sin B cos A, yaitu 2/5. Oke, tinggal kita buat di sini adalah minus 2/5. 1 ditambah negatif 2 yaitu negatif 1/5. Jadi jawabannya adalah negatif 1/5 C. Oke, nomor berikutnya adalah tangen A setengah tangen B 1/3, maka tangen A tambah B. Oke, ini udah ada contoh soal, udah apa ya, tinggal masukkan aja ke rumus ini ya. Oke, apa rumusnya? Kita buat ya, tangen A ditambah dengan B yaitu tangen A ditambah tangen B dibagi 1 kurang tangen A kali tangen B. Itu dia. Oke, hasilnya tangen A nya tadi berapa? Setengah ditambah 1/3. Oke, ini 1 dikurang setengah dikali 1/3. Oke, hasilnya setengah tambah 1/3, 3, 2, 5/6 ya. 5/6 dibagi dengan 1 dikurang 1 dikurang 1/6 ya. 1 kurang 1/6 itu 5/6. 5/6 dibagi 5/6 ya, jawabannya adalah 1.
Oke, ini jawabannya ya. Oke, nomor berikutnya. Nah, ini agak lumayan ini. Perhatikan. Benar-benar ya. Jika sinus 2x tambah 60 derajat sama dengan A dan sinus x tambah 45 itu sama dengan B, maka sinus 3x tambah 105 derajat sinus x tambah 15 derajat sama dengan apa kan? Dikali ya. Nah, perlu kalian perhatikan di sini bentuk-bentuk sudutnya ini. Mungkin nanti pikiran pertama ini jabarkan gini-gini jadi dapat nanti x sin x gitu. Nah, ada langkah yang lain perlu kita perhatikan. Coba di sini dilihat. Nih. 2x dan x kalau ditambahkan 3x. Oh, ada hubungannya ke sini 3x. Sedangkan 60 ditambah 45 itu 105. Kalau kebalikannya 2x dikurangi x itu x. Sedangkan 60 kurang 45 itu 15. Jadi sebenarnya sudut-sudutnya ini saling berhubungan. Maka untuk menyederhanakannya nanti bisa saja ini kita katakan alfa di ini ditambah ini. Hasilnya ini kan? Itu. Sedangkan ini dikurang ini hasilnya ini. Berarti ada alfa tambah beta misalnya dan alfa kurang beta. Maka misalnya lah saya katakan ini menjadi A, ini saya katakan alfa, sedangkan ini adalah saya katakan beta. Berarti ini nanti bisa kita katakan adalah alfa ditambah beta, dan ini adalah alfa dikurang beta, bukan alfanya 3x ya, maksudnya ini hasil pengurangannya gitu, hasil penjumlahan dari si ini. Karena ini ada alfa dan betanya, berarti kita juga harus nanti sinus alfa tambah beta kan membuat cos beta dan cos alfa nanti. Berarti kita harus cari dulu dari sini nilai cos alfa dan cos beta. Bagaimana caranya? Ini kembali ke definisi awal ya. Contoh ini, saya langsung aja ambil sinus alfa. Sinus alfa aja saya buat itu, yaitu nih A, berarti A per 1. Definisinya kan sinus kan adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Kita buatlah segitiganya. Nih, segitiga siku-siku. Disinilah sudut alfanya. Oke. Andaikan ini A, berarti ini 1. Berarti ini adalah 1 kurang A pangkat 2 diakarkan. Maka dapat kosinus alfa yaitu akar dari 1 kurang A pangkat 2. Oke. Untuk sin, dan sekarang untuk yang beta, sinus beta itu adalah B per 1. Oke, buat lagi segitiganya. Ini disinilah betanya, siku-siku sini ya. Berarti B per 1 depan per miring. Berarti di sini adalah akar dari 1 kurang B pangkat 2 sesuai dengan teorema Pitagoras. Maka didapat kosinus betanya artinya adalah akar dari 1 kurang B pangkat 2. Nah, ingat ya, alfa di sini tadi adalah 2x tambah 60. Sedangkan betanya yang ini adalah x tambah 45. Oke, sekarang coba kita mainkan soalnya yang tadi. Satu-satu kita selesaikan. Pertama, kita selesaikan dulu ini. Sinus 3x ditambah 105. Oke, ini kan tadi kita katakan kan sinus ya, yaitu 2x tambah 60 ditambah ya x tambah 45 kalau dijabarkan gitu. Nah, supaya mempersingkat saya ganti jadi sinus alfa ditambah beta. Biar bergampang penulisannya. Jadi rumusnya adalah sinus alfa kosinus beta ditambah sinus beta kali kosinus alfa. Apa tadi sinus alfa? Sinus alfa adalah A kali akar ini cos beta. Cos beta akar 1 kurang B pangkat 2. Nah, ditambah sinus beta. Sinus beta adalah B kali kosinus alfa. Oke, akar dari 1 kurang A pangkat 2. Oke, itulah untuk yang pertama.
Yang kedua, sinus X tambah 15. Oke, perhatikan. Ini kan sama, bisa nanti dicek ya. Sinus 2X ditambah 60 derajat. Ya, ini saya buat dalam kurung, kurang X ditambah 45 derajat. Kan ini dia. Oke, atau untuk mempersingkat penulisan saya ganti karena udah kita misalkan tadi sinus alfa dikurang beta. Nih, maka hasilnya adalah sinus alfa cos beta kurang sinus beta kali kosinus alfa. Sinus alfanya apa? Sinus alfanya adalah A. Cos betanya yaitu akar dari 1 kurang B pangkat 2 kurang B kali akar 1 kurang A pangkat 2. Inilah dia. Nah, yang menjadi pertanyaan di situ adalah sinus, hasil kali sinus. Nih, udah kita ganti, langsung aja lah. Ganti alfa tambah beta kali sinus beta alfa kurang beta. Oke, sama dengan apa tadi itu? Yaitu apa sinus alfa tambah beta? Sinus alfa tambah beta tadi dari yang kita dapat? Nih, yaitu A akar 1 kurang B pangkat 2 ditambah ya B akar dari 1 kurang A pangkat 2. Oke, ini dia. Nih, sinus alfa kurang beta yang di bawah ini, sinus alfa kurang beta dikali dengan A akar dari 1 kurang B pangkat 2 dikurang B akar 1 kurang A pangkat 2. Oke, perhatikan dulu bentuknya ini. Ini ada apanya nih? Nih lihat, kalau misalnya ini saya katakan P, sedangkan ini Q. Lihat, bentuknya kan sama, A kurang 1 kurang B kuadrat. Berarti ini ada aja lagi. Oh, ini adalah P. Ini Q. P tambah Q, P kurang Q. Kalaulah mereka dikalikan, hasilnya apa? Iya, betul. Kelas 7 SMP. P kuadrat dikurang Q kuadrat. Maka bisa kita buat jawabannya ini adalah berarti P pangkat 2. P nya tadi apa? A akar 1 kurang B pangkat 2 kita kuadratkan dikurang Q kuadrat B akar dari 1 kurang A pangkat 2 dikuadratkan. Hasilnya A pangkat 2 A pangkat 2 akar 1 kurang B kuadrat dipangkatkan 2 hilang akarnya. Nah gitu kan? Kurang B pangkat 2 B pangkat 2 akar 1 kurang A kuadrat hilang akarnya 1 kurang A pangkat 2. Hasilnya berarti kalikan ke dalam distribusi A pangkat 2 dikurang A pangkat 2 kurang B kali ya B pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikurang A pangkat 2 kurang-kurang jadi positif ya. A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Oke, di sini ini ada yang sama yaitu A kuadrat B kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat, tandanya berbeda berarti dikurangkan habis ya 0. Maka selanjutnya jawabannya adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Jadi jawabannya adalah A. Demikian.